Iya, selamat siang anak-anak. Bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu ya, meskipun tidak bertatap muka langsung, namun kita bisa bertemu di pembelajaran di kelas rumpun kelas 10 MIPA. Baik, saya mau melanjutkan materi masih ada hubungannya dengan vektor. Kalau yang lalu kan kalian belajarnya tentang melukis vektor. Bisa dua buah vektor digabung, dilukis. Itu ada dua cara yang lalu ya. Dengan metode poligon bisa, dengan metode jajar genjang bisa. Atau tiga buah vektor yang digabung, maka akan menghasilkan namanya resultan vektor. Nah, itu adalah melukis vektor. Nah, sekarang bagaimana kalau vektor itu akan kita hitung resultannya. Jadi tidak lagi melukis, namun menghitung resultan dari vektor. Ya, untuk mengenal penjumlahan vektor dengan cara berhitung, kita terlebih dulu harus belajar tentang trigonometri. Ya, trigonometri itu mestinya dipelajari di matematika. Hanya kalian di kelas 10 belum dipelajari ini di matematika, sehingga di fisika saya awali untuk belajar tentang resultan vektor. Nah, di matematika Anda mengenal segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik ini. Ya. Sisi di depan sudut 90 derajat itu berarti sisi miring. Jadi sisi C ini adalah sisi miring. Nah, kalau sudutnya yang ini, sudutnya alfa sudutnya, maka depan sudut alfa yaitu sisi B itu disebut sisi depan. Sisi A itu disebut sisi sampingnya sudut alfa. Itu kalau sudutnya ini alfa. Bagaimana kalau sudutnya beta? Kalau sudutnya beta, maka sisi depan sudut ini adalah sisi A. Sisi sampingnya sudut adalah sisi B. Nah, sisi miringnya tetap sisi C. Nah, di dalam trigonometri itu kita mengenal ada sin suatu sudut, cos suatu sudut, dan tan suatu sudut. Apa itu sin? Sin suatu sudut, misalnya sin alfa, itu dinyatakan dengan rumus sisi depan dibagi sisi miring, sehingga sering diberi singkat demi sisi depan dibagi sisi miring. Saya ambil contoh sudutnya alfa ini. Sisi depannya sisi mana? B. Sisi miringnya mana? C. Oh, berarti sin alfa sama dengan B dibagi dengan C. Itu nilai sin alfa. Lalu cos suatu sudut dinyatakan dengan rumus sisi samping dibagi sisi miring. Kalau sudutnya alfa, sisi sampingnya adalah sisi A. Sisi miringnya adalah sisi C. Sehingga cos alfa itu dirumuskan sisi A dibagi dengan C. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sedangkan tan suatu sudut dinyatakan dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sekali lagi kalau sudutnya alfa, sisi depannya adalah sisi B, sisi miringnya sisi C, dan sisi sampingnya sisi A. Sehingga kalau cari tan alfa berarti depan dibagi samping, desa. Maka dirumuskan B per A. Coba kalau sudutnya beta, maka sisi depannya A, sisi sampingnya B. Berarti sin beta sama dengan A dibagi dengan sisi miringnya C. Kemudian kalau cos beta, cos itu apa? Sami. Berarti sampingnya sisi B, miringnya tetap C. Berarti B dibagi C. Tan beta, desa. Berarti depannya A, sampingnya B. Itu tentang trigonometri, bagaimana menentukan nilai sin suatu sudut, cos suatu sudut, dan tan suatu sudut. Nah, berikutnya, misalnya ini sebuah segitiga, ya, segitiganya di sini, sudut alfanya di sini.
Sisi miringnya yang mana? Kalau siku-sikunya di sini, maka sisi miringnya adalah vektor A. Sisi sampingnya adalah AX. Sisi depannya adalah AY. AY bisa dipindah ke sini. Jadi sebuah vektor A itu ternyata bisa diuraikan, ditarik tegak lurus ke sumbu X, ketemu yang namanya AX. Ditarik tegak lurus terhadap sumbu Y, namanya adalah sisi Y. Nah, kembali ke segitiga yang tadi, trigonometri. Kalau ini adalah sudut alfa, maka sisi depannya yang putus-putus ini sama sejajar dengan AY. Berarti ini AY. Sisi sampingnya AX, sisi miringnya adalah A. Nah, kembali, kalau mau cari sin alfa, apa sih sin alfa? Konsepnya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya apa? Ini alfa, sisi depannya adalah ini. Panjangnya sama dengan AY. Oh, berarti AY per A. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung AY-nya, kalau menghitung AY-nya tinggal kali silang kan? AY sama dengan A dikali sin alfa. Nah, AY itu disebut komponen vektor A yang berada pada sumbu Y. Jadi vektor A ini bisa tarik tegak lurus memotong sumbu Y. Komponen vektornya namanya AY. Ya, kembali ke sini. Nah, lalu bagaimana mencari cos kalau segitiganya ini? Kita lihat segitiga ini sudutnya alfa. Cos, apa konsepnya cos? Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti cos alfa adalah AX per A. Berarti kalau mau cari AX, ya tinggal A kalikan cos alfa. Oh, AX sama dengan A kali cos alfa. Nah, dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa sebuah vektor A itu bisa dicari komponennya. Tarik tegak lurus ke arah sumbu X, ketemu komponen vektor A, namanya AX. Menghitungnya adalah A kalikan cos alfa. Vektor A, tarik lagi tegak lurus ke arah sumbu Y, ketemu AY. Bagaimana mencari AY? AY dihitung dengan persamaan A kalikan sin alfa. Nah, AX dan AY itu disebut dengan komponen vektor A. Nah, kalau ada dua buah vektor dijumlahkan, ya, maka bagaimana menghitungnya? Misalnya ini ada sebuah vektor A, ini ada vektor A, ini ada vektor B, yang biru A, yang merah B. Kalau dijumlahkan bagaimana? Dengan metode jajar ginjang kan ketemu R nih ya, resultannya R. Kalau digambar seperti ini. Kalau dihitung bagaimana? Menghitungnya adalah seperti ini. R resultan, R besarnya, ada yang menuliskan sigma, ada yang di harga mutlak. Dua-duanya benar. Sama dengan akar RA kuadrat, jadi A panjangnya A kuadrat, A berapa dikuadratkan, ditambah panjangnya B berapa dikuadratkan, ditambah 2 kali RA kali RB dikalikan cos sudut apetnya. Atau ada yang menuliskan juga ditulis seperti ini, sigma R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B, cos sudutnya masih di akar. Itu kalau dua buah vektor dijumlahkan, jadi A ke sana, B ke sana. Bagaimana kalau vektor A ke sana, B ke sini? Berarti ini kan min B. Berarti A ditambah min B. Kalau yang vektor B panahnya arah sebaliknya, maka dua vektor ini dikurangkan. Nah, kalau dua vektor dijumlahkan, tadi kan
A kuadrat tambah B, RB kuadrat plus 2 kali RA kali RB cos alfa. Tapi kalau dikurangkan, mirip dengan persamaan pertama tadi, hanya di sini diberi tanda min, tadi kan plus. Kalau dua vektor, A-nya ke sana, B-nya ke atas, maka ini tandanya plus. Tapi kalau dikurangkan, jadi vektor A dikurangi vektor B, maka bedanya di min di sini. Jadi rumus ini juga ada yang menuliskan begini, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kali A kali B cos alfa. Jadi boleh ditulis RA kuadrat plus RB kuadrat min 2 kali RA kali RB cos alfa, atau R-nya ini dihilangkan juga boleh. Kalau membaca buku ini R-nya tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, berikutnya tentang vektor satuan. Apa sih vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Jadi, di sumbu X ada vektor satuan, panjangnya satu satuan, disebut I. Di sumbu Y, vektor satuannya disebut J. Di sumbu Z, vektor satuannya disebut K. Ya. Sehingga kalau misalnya kita punya sebuah vektor A, yang tadi ada komponennya vektor di sumbu X namanya AX, di sumbu Y namanya AY, maka vektor satuannya A ini bisa dinyatakan dengan A sama dengan AX I ditambah AY J. Karena di sumbu X, vektor satuannya I, di sumbu Y, vektor satuannya J. Di sumbu Z, vektor satuannya K. Nah, nanti setelah Anda selesai mencatat, ini tolong di catatan kalian ini dilengkapi, ya, dilengkapi, bisa googling ya. Jadi misalnya mencari nilai sin 0 derajat itu berapa, lalu cos 0 derajat berapa, tan 0 derajat berapa. Lalu sin 60 derajat berapa, cos 60 derajat berapa, tan 60 derajat berapa, sin 30 derajat berapa, cos 30 derajat berapa, tan 30 derajat berapa. Mengapa kok ini ditukar? Nanti setelah Anda melengkapi ini dengan angka, ya, nanti akan bisa menyimpulkan, oh ini kok ditukar oleh Bu Umi, pasti ada maksudnya. Gitu ya. Jadi ini tugas tidak perlu difoto, tapi ini dilengkapi karena Anda nanti tugasnya mencatat dari materi pertama tadi sampai dengan melengkapi tabel ini. Gitu ya, anak-anak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti tugas yang pertama mencatat materi ini sampai selesai. Tugas yang berikutnya melengkapi tabel ini, ya, jadi dimasukkan di catatan juga. Nah, tugas berikutnya lagi ada file yang nanti saya share di grup rumpun yang hasil pekerjaanmu itu nanti yang harus difoto dan dikirim via email. Tapi kalau catatan tidak usah, saya percaya semua pasti mencatat. Begitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat mempelajari materi ini. Tuhan berkati kita semua.